Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denilson Joshua. Saya dari KKN kelompok 35 ingin mempresentasikan materi fluida dari mata pelajaran fisika. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Di dalam mekanika fluida, fluida terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan dinamis. Fluida statis adalah yang mempelajari mekanika fluida dalam keadaan diam, dan fluida dinamis adalah mempelajari mekanika fluida dalam keadaan bergerak. Lalu kita masuk ke fluida statis. Konsep tekanan dapat dinotasikan dengan rumus P sama dengan F per A dengan keterangan P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas bidang. Dari rumus tersebut, jika A tetap, maka P berbanding lurus dengan F, yang diartikan jika F bertambah, maka P juga bertambah. Sebaliknya, jika F tetap, maka P berbanding terbalik dengan A, yang dapat diartikan jika A bertambah, maka P berkurang. Lalu, selanjutnya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan pada dasar bejana yang disebabkan oleh berat zat cair. Rumus dasarnya yaitu pH sama dengan rho GH dan tekanan total di titik Q pada gambar yang tertera di sampingnya adalah P sama dengan P0 tambah pH. Dengan keterangan pH sama dengan tekanan hidrostatis, P0 adalah tekanan udara atau atmosfer, P sama dengan tekanan total, rho adalah massa jenis, G adalah percepatan gaya gravitasi, dan H adalah kedalaman atau tinggi permukaan dari dasar wadah. Lalu selanjutnya adalah hukum Pascal. Hukum Pascal adalah hukum yang menyatakan tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Seperti pada gambar di sini, ada tekanan dari F1 kepada luas penapang A1. Lalu di dalamnya ada fluida, dan dikarenakan F1 menekan A1 sehingga F2 menekan A2. Dapat dinotasikan dengan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Lalu ada timbul lagi rumus yang baru, yang lain adalah F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Lalu disederhanakan menjadi F1 per F2 sama dengan D1 per D2 kuadrat. Dengan keterangan D adalah diameter pengisap. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan sebuah benda dicelupkan pada zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas atau gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Gaya apung ini disebut juga gaya apung ke atas atau disimbolkan dengan FA. Seperti yang tertera pada gambar di sini. Ada berat benda ke bawah dan ada gaya apung FA. FA dapat dirumuskan dengan rho G kali V. Rho adalah massa jenis air, G adalah percepatan gravitasi, V adalah volume benda yang tercelup, dan FA adalah gaya apung atau yang disebut dengan gaya Archimedes. Berat benda di dalam zat cair mengakibatkan beratnya lebih kecil dibandingkan beratnya di udara. Maka dapat dirumuskan WF sama dengan W dikurang FA, yaitu W adalah berat benda di udara, WF adalah berat benda di dalam zat cair, dan FA adalah gaya apung. Untuk benda homogen yang dicelupkan ke dalam zat cair memiliki 3 kemungkinan, yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. Benda akan tenggelam jika rho benda lebih besar dari rho cair. Benda akan melayang jika rho benda sama dengan rho zat cair, dan benda akan terapung jika rho benda lebih kecil dari rho zat cair. Pada kasus terapung, berlaku rumus yaitu rho benda dikali V benda sama dengan rho cair kali V celup. Lalu kita masuk ke tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya permukaan per satuan panjang permukaan. Dapat dinotasikan dengan rumus gamma per F kali maaf saya ulang, gamma sama dengan F per L. Keterangannya yaitu F sama dengan gaya permukaan, L adalah
panjang permukaan, dan G adalah tegangan permukaan. Berikut adalah peristiwa terkait tegangan permukaan. Ada dua, yaitu yang pertama, permukaan zat cair cenderung mempunyai luas yang sekecil-kecilnya. Contohnya pada tetesan air hujan cenderung berbentuk bola. Lalu yang kedua, permukaan zat cair cenderung mirip kulit elastis. Contohnya pada nyamuk yang dapat hisap dan dapat hinggap di permukaan air. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya adalah kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala naik turunnya permukaan zat cair di dalam pembuluh yang sempit, seperti pada pipa kapiler. Seperti sini. Tertera pada gambar ini ada wadah diisi dengan air dan air raksa, lalu dimasukkan pipa kapiler. Maka dikarenakan pipa kapiler dimasukkan ke dalam wadah, air akan naik masuk ke dalam pipa kapiler, sehingga dapat dirumuskan dengan notasi yaitu H sama dengan 2 gamma dikali cos theta per rho gr. Dengan keterangan H adalah selisih tinggi permukaan zat cair, gamma adalah tegangan permukaan, rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan R adalah jari-jari pipa kapiler. Lalu kita masuk ke fluida kental. Yang pertama adalah viskositas atau kekentalan. Dalam fluida diperlukan gaya untuk menggeser satu lapisan fluida terhadap yang lain. Dapat dinotasikan dengan rumus F sama dengan eta kali A kali V per L. Dapat diartikan adalah V adalah gaya yang bekerja, A adalah luas keping yang bersentuhan dengan fluida, V adalah kelajuan, L adalah jarak antara dua keping, dan eta adalah koefisien viskositas. Lalu selanjutnya adalah hukum Stokes untuk fluida kental. Dinotasikan dengan rumus Fs dengan 6 dikali pi dikali eta kali R kali V. Dengan keterangan Fs adalah gaya hambatan, eta adalah koefisien viskositas, R adalah jari-jari bola, V adalah kelajuan relatif benda terhadap fluida, dan V adalah 22/7 atau 3,14. Lalu selanjutnya adalah kecepatan terminal. Kecepatan terminal adalah besarnya kecepatan maksimum yang dicapai saat suatu benda dijatuhkan bebas dalam suatu fluida kental. Dirumuskan dengan Vt sama dengan 2/9 dikali R kuadrat dikali 9 dikali eta dikali rho B kurang rho F. Dengan keterangan Vt adalah kecepatan terminal, R adalah jari-jari bola, eta adalah koefisien viskositas fluida, rho B adalah massa jenis benda, rho F adalah massa jenis fluida, dan G adalah gravitasi. Lalu selanjutnya kita masuk ke fluida dinamis. Yang pertama adalah persamaan kontinuitas. Debit yang mengalir pada A1 sama dengan pada A2. Debit adalah jumlah zat cair yang melewati penampang di tiap titik. Jadi, debit yang mengalir pada A1 sama dengan pada saat dia debit yang keluar di A2. Dapat dirumuskan dengan A adalah Q sama dengan V volume per T sama dengan V kali A. Lalu dari persamaan tersebut dapat diperoleh beberapa persamaan, yaitu Q1 sama dengan Q2, lalu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, lalu D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2, lalu selanjutnya Q sama dengan A kali V, dan Q sama dengan V per T. Dengan keterangan Q sama dengan debit, A sama dengan luas penampang, V adalah kecepatan fluida, D adalah diameter, V adalah volume, dan T adalah waktu. Lalu selanjutnya adalah persamaan Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Contohnya pada gambar di sini.
Jadi kita akan membandingkan antara persamaan rumus P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH yang ada di sini dan yang ada di sini dengan keterangan P1 tambah P1 dan P2 adalah tekanan di titik 1 dan titik 2, lalu V1 dan V2 adalah kecepatan aliran titik 1 dan titik 2, H1 dan H2 adalah ketinggian titik 1 dan 2, Rho adalah massa jenis fluida, dan G adalah percepatan gravitasi. Lalu selanjutnya adalah gaya angkat pesawat terbang. Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena perbedaan kelajuan udara di atas dan di bawah sayap pesawat. Penampang sayap bagian belakang yang tajam dan sisi atas lebih melengkung dari sisi bawah. Bentuk ini membuat kelajuan udara di atas sayap lebih besar daripada yang di bawah sayap, sehingga tekanan udara di bawah sayap lebih besar daripada di atas sayap pesawat. Nilai gaya angkat pesawat dapat dirumuskan dengan F1 dikurang F2 sama dengan P1 kurang P2 dikali A. Karena H1 sama dengan H2, dari persamaan Bernoulli diperoleh rumus F1 dikurang F2 sama dengan setengah rho buka kurung F2 kuadrat dikurang F1 kuadrat tutup kurung kali A. Dengan keterangan F1 dikurang F2 sama dengan gaya angkat sayap pesawat dengan satuan Newton. Rho adalah massa jenis udara dengan satuan kilogram per meter pangkat 3. F1 adalah kecepatan udara di bawah sayap, F2 adalah kecepatan udara di atas sayap, dan A adalah luas penampang sayap. Syarat pesawat dapat terangkat adalah memiliki persamaan F1 dikurang F2 lebih besar daripada berat pesawat. Lalu untuk pesawat terbang lurus atau horizontal harus memiliki persamaan F1 sama dengan F1 kurang F2 sama dengan berat pesawat. Lalu kita masuk ke contoh soal. Gaya berikut untuk soal yang pertama, gaya berikut menunjukkan sebuah tabung U yang berisi zat cair yang diberikan pengisap. Berat dan gesekan diabaikan. Agar pengisap tetap seimbang, maka berat beban F2 yang harus diberikan adalah pada soal ini kita menggunakan hukum Pascal yang ada pada slide 5, yaitu F1 per A1 dengan F2 per A2. Sehingga dapat dijawab F1 adalah 20 dan A1 adalah 30. F2-nya ditanya dan A2-nya adalah 900. Sehingga kita masukin F1 adalah 20 per 30 sama dengan F2 per 900. Lalu dapat dijawab adalah F2 adalah 600 Newton. Lalu yang kedua, soal kedua, yaitu sebuah kolam renang berukuran panjangnya adalah 1,5 meter dengan lebar 0,6 meter dan tingginya adalah 20 meter setelah dibuang airnya. Kemudian diisi kembali menggunakan pompa air dengan pipa yang luas penampangnya, yaitu 10 cm kuadrat. Jika kelajuan air yang keluar dari pompa adalah 10 meter per second, kolam akan penuh dalam waktu menit. Dari soal ini kita akan menggunakan rumus dari persamaan kontinuitas, yaitu kita hitung dulu dari volumenya, panjang kali lebar kali tinggi. 1,5 dikali 0,6 dikali 20 didapat 18 meter pangkat 3. Lalu untuk luas penampangnya adalah 10 cm kuadrat. Lalu dibuat menjadi 10 minus pangkat 3 meter pangkat 3.
Lalu kita masukkan untuk rumus V per T sama dengan A kali V. Karena yang ditanya adalah waktu, sehingga V-nya pindah ruas, sehingga T sama dengan V per A kali V. Lalu dapat dijawab. V-nya kita sudah menemukan yaitu 18 meter pangkat 3. Lalu untuk AV-nya, A kali V-nya adalah 10 pangkat 3 minus 10 pangkat minus 3 dikali 10, yaitu 1800 second. 1800 second jika kita masukkan di konversikan ke menit, yaitu menjadi 30 menit. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.